Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Lukman Fajariah MA selaku dosen pembimbing kajian Al-Quran Digital. Perkenalkan, nama saya Salsabil Rihadatul Ais, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Raden Mas Said Surakarta semester 4. Dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah kajian Al-Quran Digital, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pola hidup sehat berdasarkan Al-Quran. Kesehatan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang hidup. Seseorang dikatakan sejahtera apabila memiliki kesehatan. Tubuh yang sehat merupakan faktor yang sangat penting, karena bila tubuh tidak sehat, segala aktivitas akan terganggu. Di masa sekarang ini, baik dari kalangan sederhana maupun kalangan atas, mempunyai peluang yang sama terhadap rentannya terserang penyakit. Masa pandemi kemarin banyak mengajarkan manusia untuk lebih peduli dengan kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia, mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga lingkungan. Kesehatan sendiri tidak hanya menyangkut kesehatan secara jasmani, tapi juga secara jasmani dan rohani. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan berbagai ayat yang menganjurkan manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa untuk menjaga kesehatan jasmani, Islam mengajarkan manusia untuk memperhatikan pola makannya, pola tidurnya, kebersihan, dan juga olahraga. Adapun untuk menjaga kesehatan secara rohani, Islam menganjurkan manusia untuk melakukan rangkaian ibadah serta berzikir kepada Allah. Ibnu Sina mengatakan bahwa sumber dari segala penyakit berawal dari pikiran manusia yang tidak tenang. Pikiran bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan manusia. Untuk itu, menjaga kesehatan rohani juga sangat penting untuk mencapai kesehatan yang seutuhnya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menurut saya hal ini sangat baik untuk dikaji. Karena dengan kita mengetahui bagaimana pola hidup sehat yang baik di dalam Al-Quran, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya dengan menyampaikan tema ini dapat menambahkan wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang kesehatan yang berlandaskan pada Al-Quran. Oleh karena itu, simak video ini sampai habis. Pengertian sehat menurut WHO adalah kondisi normal seseorang yang merupakan hak hidupnya. Sedangkan menurut Sukijo, yang dimaksud pola hidup adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola hidup sehat adalah pola yang berkaitan dengan upaya seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan melalui interaksi dengan lingkungan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan. Macam-macam kesehatan sendiri ada dua, yaitu kesehatan jasmani. Yang dimaksud dengan sehat jasmani adalah orang yang berdasarkan pemeriksaan fisik tidak terserang penyakit atau kelainan-kelainan tertentu. Ciri lainnya adalah fisiknya yang sehat. Kemudian yang kedua ada kesehatan rohani. Kesehatan rohani menurut Zakiyah Derajat adalah terhindarnya seseorang dari gangguan-gangguan jiwa dan gejala-gejala penyakit jiwa. Yang meliputi yaitu terhindar dari penyakit-penyakit hati, mampu beradaptasi, bersosialisasi dengan baik, bebas dari kecemasan dan ketegangan. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan pola hidup sehat yaitu yang pertama ayat tentang kesehatan jasmani. Salah satunya ayat yang memperhatikan makan dan minum. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, ayat ini menjelaskan bahwa kata pakailah pakaian yang indah yakni menutup aurat, jika membukanya pasti buruk. Lakukan itu setiap memasuki masjid, baik masjid dalam artian bangunan khusus maupun dalam artian yang luas.
makanan yang halal, enak, bermanfaat, dan bergizi. Serta minumlah yang kamu sukai selama tidak memabukkan dan juga tidak mengganggu kesehatan kamu. Dan janganlah berlebihan dalam hal apapun, baik dalam hal ibadah maupun makan dan minum, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Penggalan akhir ayat ini merupakan prinsip yang diletakkan agama menyangkut kesehatan dan diakui pula oleh para ilmuwan terlepas dari apapun pandangan hidup atau agama mereka. Perintah makan dan minum lagi tidak berlebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Penggalan ayat tersebut juga mengajarkan sikap profesional dalam makan dan minum. Selain pola hidup sehat dengan cara memperhatikan makan dan minuman, manusia juga harus tidur yang cukup, seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Yunus ayat 67. Kemudian pola hidup sehat secara jasmani juga bisa didapat dengan melalui memperhatikan kebersihan, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan Al-Maidah ayat 6. Kemudian pola hidup sehat jasmani yang terakhir adalah dengan berolahraga. Bahkan dalam Al-Quran sendiri telah menyeru manusia untuk berolahraga seperti pada surat Al-Anfal ayat 60 dan Al-Qasas ayat 26. Kemudian yang kedua yaitu pola hidup sehat secara rohani. Adapun kesehatan rohani manusia dapat diperoleh dengan cara berzikir atau mendekatkan diri kepada Allah, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mensifati dirinya bahwa dialah Tuhan yang maha mengetahui dan bijaksana, yang dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang yang beriman. Adapun dalam Al-Quran, ayat An-Zikr ini terdapat 213 ayat yang tersebar dalam 44 surat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola hidup sehat menurut Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu pola hidup sehat secara jasmani diantaranya dengan mengatur pola makanan, pola kebersihan, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Menyuruh umatnya untuk memiliki pertahanan tubuh yang kuat dan tidak mudah dikalahkan oleh musuh. 2. Pola hidup sehat secara rohani dapat diperoleh dengan cara mencari ketenangan jiwa, yaitu dengan berzikir. Dengan berzikir, seseorang akan mendapatkan efek ketenangan yang berdampak pada kesehatan rohaninya. Kesehatan rohani ini juga sangat berpengaruh pada kesehatan fisik, karena pada dasarnya kesehatan itu mencakup jasmani dan juga rohani. Mungkin itu sedikit dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.